menghabiskan atau menggerogoti. Pendapat beberapa ahli tentang konsumsi T. Larso, N. Gregory, Manki, Samuelson, dan Nordaus, Muhammad Abdul Halim, Suherman, Roshidi. Tujuan konsumsi: mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan rohani, memuaskan kebutuhan secara fisik. Konsumsi yang pertama adalah pendapatan, yang kedua harga barang dan jasa, yang ketiga adat istiadat dan kebiasaan konsumen, yang keempat barang pengganti, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam banyaknya barang yang dikonsumsi, yang ketujuh dugaan masyarakat terhadap perubahan harga, yang terakhir adalah selera. Kegiatan konsumsi A. dilakukan secara berlangsung. B. barang kegiatan konsumsi dapat memberikan perbanan. C. barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. D. memiliki nilai yang bermanfaat. Jenis barang yang dikonsumsi: pertama, barang konsumsi tingkat siswa atau keluarga. Yang kedua, barang-barang konsumsi tingkat perusahaan. Pola konsumsi adalah tahapan kebutuhan seseorang akan barang dan jasa dalam periode tertentu yang diperoleh dari sejumlah pendapatan yang diterima. Dampak perilaku konsumsi. Dampak positif: 1. Memberikan kepuasan. 2. Menggerakkan roda perekonomian negara. Dampak negatif: 1. Konsumsi yang berlebihan mengakibatkan pola hidup boros. 2. Ketimpangan pola konsumsi akibat konsumsi tidak seimbang. Pelaku konsumsi: 1. Pelaku konsumsi rumah tangga. 2. Pelaku konsumsi perusahaan. 3. Pelaku konsumsi negara atau pemerintah. Aspek etis kegiatan konsumsi: 1. Memilih barang dan jasa secara bijak. 2. Menggunakan barang dan jasa sesuai kebutuhan. 3. Tidak berfoya-foya menggunakan barang dan jasa sementara masih banyak masyarakat yang kurang mampu. 4. Membuang sisa barang konsumsi dengan baik dan benar. Mengenai berita terkini dari tingkat konsumsi cabai, harga cabai merah kini naik 100% dari 40.000 kini menjadi 80.000 di Kota Tegal, Jawa Tengah. Mahalnya berbagai jenis cabai di pasar pagi di Kota Tegal, Jawa Tengah dikeluhkan oleh pedagang maupun pembeli. Pembeli mengurangi pembelian, kenaikan harga juga terjadi pada jenis-jenis lainnya. Dan juga bawang merah, naiknya harga cabai ini secara bertahap seiring menurunnya hasil panen akibat kemarau panjang. Pasokan dari petani pun berkurang karena banyak tanaman cabai gagal panen hingga mati. Pedagang memprediksi bahwa harga cabai masih akan naik. Mereka pun berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga jenis cabai di pasar tradisional Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah juga Indonesia. Di pasar tradisional Kajen, harga cabai rawit merah atau ketan Nusantara Rp90 kilogram. Harganya naik 10.000 dari hari sebelumnya yang hanya Rp80.000 per kilogramnya. Cabai rawit merah kini Rp60.000 per kilogram dari harga semula Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai karena tidak ada pasokan dari distributor dan gagal panen di sejumlah daerah penghasil. Dapat disimpulkan bahwa harga cabai yang melonjak tinggi karena petani gagal panen di musim kemarau dapat berdampak bagi tingkat konsumsi cabai di masyarakat, yaitu semakin rendah tingkat konsumsi cabai karena harganya yang semakin tinggi. Di sebuah desa kecil, penduduknya itu banyak dengan bertani dan berdagang bahan pokok. Namun, suatu hari, seorang penuh brilian menciptakan mesin pertama yang mengubah cara kerjanya. Pertanian menjadi lebih efisien dan produksi barang meningkat. Dengan cepat, desa tersebut berkembang menjadi kota yang ramai. Masyarakat mulai menciptakan lebih banyak barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar tradisional digantikan oleh pusat perbelanjaan modern dan teknologi terus berkembang. Waktu berlalu dan revolusi industri menciptakan kemajuan yang lebih besar. Pabrik-pabrik besar bermunculan, menciptakan lapangan kerja baru dan mengubah pola konsumsi.
Masyarakat semakin konsumeris dengan adanya barang-barang baru dan gaya hidup yang semakin berkembang. Di era digital, internet memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi konsumsi. Belanja online mengubah cara orang memperoleh barang, sementara media sosial memengaruhi tren dan preferensi konsumen. Namun, di balik kemakmuran tersebut terdapat tantangan seperti kesejahteraan dan dampak lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kelanjutan masyarakat, beralihlah ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan mendukung bisnis lokal. Ceritanya berakhir dengan masyarakat yang lebih sadar, menggabungkan kemajuan teknologi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menciptakan